Halo, kita berjumpa kembali. Saya kira masih ingat dengan ini ya. Ini adalah lampu dekoratif yang dibuat menggunakan LED panel WS2812B. Ya, saya pernah membuat video mengenai cara pembuatannya. Dan kali ini saya tidak akan membongkar rangkaian ini, karena kan di video yang sebelumnya sudah jelas ya, dari awal penggabungan board yang saya pakai ini. Ada breakout board ATmega 328, kemudian ada soft latch untuk kontrol dia punya power. Jadi supaya kalau saya tekan tombol ini atau setelah sekian waktu yang ditentukan, dia bisa auto shutdown. Nah, kali ini yang mau saya bahas adalah bagaimana coding untuk membuat animasi bubble seperti ini. Jadi kalau dilihat di sini kan ini ada 3 bubble, yang setiap bubble-nya itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan pergerakan yang satu tidak mengganggu pergerakan bubble yang lain. Ya, animasi ini sebenarnya sederhana sekali, tapi di grup Arduino Community ya, Indonesia, yang saya juga bantu sebagai admin, di situ saya ketemu sepertinya banyak member yang bukan background dari programmer. Mungkin sebagian besar itu backgroundnya dari elektronika. Jadi sepertinya banyak yang kesulitan untuk memahami bagaimana cara kerja seperti milis, bagaimana mau mengendalikan beberapa hal pada waktu yang bersamaan tanpa kena delay, bagaimana mengganti fungsi delay dan ya sejenisnya seperti itulah. Nah, contohnya di bubble ini, masing-masing dari bubble ini berubah warna sendiri, kecepatannya juga berbeda-beda. Dalam arti kan berarti kalau misalnya kalau pakai delay kan, delay yang satu akan mendelay yang lain juga. Nah, tapi kan ini tidak, karena kita tidak memakai delay di sini. Ya ada sih delaynya, tapi beda fungsinya, penggunaannya beda. Nah, ini saya mau menjelaskan cara kerja code dari bubble ini, bagaimana bisa kita membuat animasi seperti ini. Mungkin bubble-nya lebih banyak lagi, atau mungkin mau buat animasi yang berbeda juga ya. Saya langsung saja. Kalau ini kan ini contoh soft latch board, kemudian ini breakout board yang saya pakai di dalam sini. Untuk jelasnya soft latch boardnya itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana, itu juga sudah ada videonya tersendiri. Silakan dicek, itu nanti linknya juga akan saya berikan di deskripsi video yang kali ini ya. Ini contoh, bisa dilihat ini video yang sebelumnya, ada ini bagaimana cara kontrol WS2812B menggunakan Arduino. Ini sebenarnya semua library sudah tersedia, jadi untuk menyalakannya sudah tersedia, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, membuat animasi dan sebagainya. Oke, supaya membantu untuk memperjelas dari penjelasan saya akan mungkin demokan sedikit juga bagaimana proses dari ininya ya. Ini saya akan hubungkan dulu dengan programmer buat saya ini karena ini nyala ya. Jadi ini saya harus set powernya di off dulu. Jadi power dari USB ini tidak akan terhubung dengan power dari board yang ada di sini, supaya tidak tabrakan di powernya. Kalau ada yang mau tahu soal board yang saya punya ini ya, nanti dicari aja, itu ada saya yang bagian burning Arduino itu.
ini saya sudah terhubung dengan sirkuit yang ini ya. Ini saya geser sedikit ya supaya bagian code-nya saya bisa munculkan di samping. Ini saya bukakan code dari program yang saya pakai. Ini bisa dilihat, nanti linknya juga akan saya berikan supaya kalau ada yang mau mencoba silakan. Ini mungkin terlalu kecil, saya besarkan dulu ya. Saya besarkan teksnya supaya bisa gampang terlihat, supaya gampang terbaca. Oke. Jadi di sini saya menggunakan library dari Fastlet. Ya, Fastlet ini kalau ada yang mau cari itu ada di, bisa lihat di library manager, di tools manage library. Ini di search saja, ketik Fastlet, nanti dia akan muncul. Nah ini Fastlet by Daniel Garcia. Ini saya sudah install ya. Ya, install saja versi yang terakhirnya. Oke, kalau bisa diupdate ya diupdate. Ini saya sudah yang terakhir harusnya. Oke. Nah, di situ juga ada banyak sampel yang bisa dilihat. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita harus tahu bagaimana panelnya itu tersusun. Jadi panel ini bisa ada kemungkinan dua macam. Layoutnya itu bisa ada kemungkinan dua macam, saya tulis di sini ya. Jadi yang pertama itu contoh ya, 1, ini urutannya 1, 2, LED ketiga, keempat, 5 dan seterusnya. Kalau punya saya ini kan ada sampai 16 ya kan. Kemudian yang 17-nya itu mungkin di bawah sini, 18, 19 dan seterusnya sampai ini berarti 32, 33 dan seterusnya ya, sampai 16 kali 16 yang punya saya ini. Nah, urutannya bisa begini, atau kalau yang punya saya dia 1, 2, 3, 4, 5 sampai 16. Kemudian dia langsung turun ke bawah, 17, 18, 32, 33, 34 dan seterusnya. Ini sampai berarti 30 berapa nih? 33 34 ini 40 48 dan kemudian sini 49 50 ke sini ya. Jadi ini urutannya bisa seperti ini. Jadi lurus seperti ini, atau begini, kemudian balik arah, balik lagi ke sana, balik lagi. Ini istilahnya adalah serpentine. Saya bacanya mungkin beda ya, mungkin bahasa Inggris saya juga mungkin tidak sebagus yang saya pikir ya. Jadi ini tulisannya kira-kira seperti ini, serpentine layout. Ini adalah serpentine layout, yang ini bukan ya. Jadi kita harus tahu urutan ini. Kenapa? Karena kita akan, pada saat kita mau mengendalikan lampunya, kita mau mengendalikan LED ini, yang kita kendalikan itu ada, kita menyebutnya kalau menggunakan Fastlet ini, kita mengendalikan berdasarkan urutannya. Jadi kita mau menyalakan LED nomor berapa, nomor 18, nomor 17, nomor 33, 34 atau yang mana. Sedangkan dalam logik dari algoritma untuk menggerakkan bubble ini, membuat animasi ini, yang kita kontrol itu adalah koordinat X dan Y ya kan. Jadi yang saya punya ini kan 1 sampai 16, ini X nya, kemudian juga Y nya juga ini 1 sampai 16 gitu. Jadi dari sisi animasi kita kontrol X dan Y. Tapi
dari X dan Y ini kita harus bisa convert. Mau tahu misalnya anggap X nya 5,5, kita harus tahu 5,5 ini adalah LED nomor berapa. Nah, disinilah kita harus membuat rumus untuk mengkonversi dari XY menjadi LED nomor berapa. Nah, di situ kemudian baru kita nyalakan, tentukan warnanya dan segala macam. Ya, nanti saya tunjukkan itu fungsinya di mana. Oke. Nah, ini contoh. Ini saya pakai untuk testing saja. Ini saya testing waktu itu ya. Ini kalau mau tahu dia punya layoutnya seperti apa, ini bisa pakai seperti ini. Misalnya ini saya panggil ya, tes one. Oke. Ini dia menyalakan. Ini urutannya kan RGB. Tapi kalau di set di sini color ordernya itu adalah GRB ya. Jadi kamu harus tahu spesifikasi dari panel yang dibeli. Baca datasheetnya, lihat keterangannya. Oh ya, saya pakai itu adalah WS 2812B. Walaupun kalau pakai yang WS 2812 juga dia akan tidak ada masalah. Oke, ini kita coba. Saya akan panggil test one ini, dia akan menyalakan dari, oh ya, dia mulainya itu dari 0 ya. Jadi lampu LED yang pertama itu adalah indeksnya itu 0. Ini kan ada 16 kali 16 jumlahnya, jadi dia lebih kecil dari segitu. Oke, ini kita akan coba upload supaya bisa lihat. Oke, ini sudah set, komportnya sudah. Saya akan coba uploadkan supaya bisa lihat apa yang terjadi pada saat kita jalankan tes ini. Nah, ya, lihat urutannya. Ya, mungkin tidak terlalu jelas karena sudah di diffuse ya. Jadi ini serpentin. Nah, dia bergeraknya seperti itu. Oke. Ya, itu untuk mengetes supaya tahu bagaimana urutan dari LED yang kita punya. Ya, kalau sudah tahu LED yang kita punya seperti apa, kita bisa buatkan rumus untuk mendapatkan LED numbernya itu urutannya. Nah, ini di sini nanti code ini kan saya share linknya juga ya, supaya bisa dilihat kalau ada yang mau mencoba. Ini ada function get LED num. Nah, ini get LED number. Sebenarnya di contoh, di example yang diberikan di library Fastlet itu sudah ada ya. Sebenarnya sudah ada ada function yang namanya ya, pokoknya ada yang serpentin layout, itu dicari aja. Cuma waktu itu saya tidak melihat ada function itu, jadi saya bikin sendiri. Jadi ini untuk mengecek ini dia barisnya itu ganjil atau genap, begitu. Kalau misalnya dia ganjil, dia urutannya seperti biasa. Kalau dia ganjil, kalau dia genap, dia ada tambahan sedikit untuk mengecek dia punya posisinya, kan terbalik soalnya. Pokoknya function ini sudah di tes lah, ini sudah tes jalannya. Kemudian untuk bubble-nya, oke, di atas ini ya, ini hanya pendefinisian, pendeklarasian dari variabel-variabel. Ini intrapin ini saya pakai, ini saya upload dulu supaya enak sambil melihat animasi ya. Nah, ini intrap itu yang saya pakai untuk membaca dari tombol ini. Kalau ditekan, dia akan memberikan
memberikan sinyal ke pin interrupt supaya saya bisa panggil function untuk shutdown gitu. Kemudian LED pin ini datanya, data pin ini saya connect dengan pin nomor 8, pin D8. Kemudian color order ini sesuaikan dengan panel yang kita miliki, chipsetnya juga ini sesuaikan. Ini WS2812B dan WS2812 ini sebenarnya ini bisa bekerja dua-duanya sama saja. Kemudian brightness, kalau tidak mau terlalu terang ini bisa dikecilkan, ini akan juga lebih irit juga pemakaian dayanya. Speed ini nanti ada bisa dilihat speednya ini pengaruhnya di mana ya. Kemudian auto shutdown true ini boolean, ini hanya untuk flag saya mau dia auto shutdown atau tidak. Kemudian mau berapa lama, ini dalam milisecond, ini saya set 7.200.000, itu berarti 7.200 second, 7.200 detik atau 2 jam. Jadi setelah 2 jam dia akan mati sendiri ya. Tapi kalau misalnya kamu bikinnya pakai board Arduino biasa yang tidak ada memakai board soft latch ini kan untuk shutdown ya, saya pakai ini untuk shutdown ya. Ini bisa dilewatkan bagian itu yang ada auto shutdownnya, ada manggil ke shutdown, itu dilewatkan saja kalau memang tidak punya. Itu cari cara lain, mungkin dengan panggil sleep. Nah, di LED cube yang 4x4x4 satu warna itu saya ada kasih, yang versi yang terakhir saya ada share itu untuk code-nya itu ada function untuk panggil sleep. Mungkin bisa pakai itu untuk menggantikan function shutdown ini. Kalau sleep itu kan dia tidur saja ya. Nah, kalau ini benar-benar listriknya diputus, jadi benar-benar mati total. Oke, nah ini adalah kalau ini kan jumlah, ini inisialisasi dari LED panelnya, jumlahnya berapa banyak. Kemudian runtime ini saya pakai untuk pengecekan sudah berapa lama. Ini tidak terlalu ini. Nah, kuncinya ada di sini, bubble. Ini saya bikin structure ya, ini structure di C. Ini adalah kumpulan dari beberapa variabel yang kita kumpulkan jadi satu variabel sendiri lagi ya, variabel bubble yang isinya adalah kumpulan dari ini. Jadi bubble ini punya properti position X, position Y, hue ini untuk warna, up, right ini adalah untuk arah, dia arahnya sedang ke atas atau tidak, sedang ke kanan atau tidak. Kalau sedang ke atas, bubble-nya akan bergerak ke atas ya, X-nya akan ditambah. Tapi kalau misalnya false, berarti dia akan nanti posisi X-nya akan maksudnya posisi Y-nya akan dikurangi ya. Up itu untuk X Y, untuk up itu untuk Y, yang right ini untuk X-nya. Kalau dia true, dia akan ke kanan, kalau false akan ke kiri begitu. Jadi cuma perlu dua arah. Nah, ini simpen cuma true atau false. Speed, nah ini saya kan ada 3 bubble, masing-masing punya speednya sendiri-sendiri ya. Nanti kemudian juga ada count, ini berhubungan dengan speed, jadi dia akan menghitung. Misalnya countnya sekarang kan dimulai dengan 0, speednya 5, dia akan menghitung 1, looping 2, looping lagi 3, looping lagi 4, looping lagi 5, baru dia akan posisinya bergeser ya kan, countnya dinolkan lagi. Nah, looping itu akan dia count lagi, begitu seterusnya. Nah, kalau misalnya speednya lebih kecil, otomatis dia bergesernya itu akan lebih cepat. Kalau speednya makin besar, 10 dibanding 5 kan 5 kali count dia udah jalan. Kalau 10 dia harus 10 kali count baru akan geser dia punya posisi ya. Nanti akan kita lihat pemakaiannya. Nah, ini setup ini. Nah, kita mendeklarasikan ini saya bikin ada 3 bubble.
dimulai selalu indeksnya dari 0 ya. Kalau yang atas ini kan ini hanya untuk LED-nya, untuk deklarasi, untuk mulai start LED-nya. Untuk bubblesnya sendiri ini di sini. Jadi tadi saya sudah bikin struct dari bubble, kemudian saya bikin lagi variabel bubbles, itu array, ada 3 bubbles. Jadi anggapannya struct ini adalah sebuah objek ya, bubble, objek bubble. Nah ini saya deklarasikan ada 3 objek bubble. Nah, di sini baru kita tentukan properti dari masing-masing bubble itu. Bubble 0, bubble 1, dan bubble 2. Bubble 0 posisi X nya saya set pakai random ya, random antara 1 sampai 8. Y nya juga sama, antara 1 sampai 8. U random dari 0 sampai 90. AP true, speednya saya set 6, countnya dimulai dari 0. Bubble yang kedua indeksnya 1. Nah, posisi X nya randomnya mulai dari 8 sampai 15, Y nya 8 sampai 15, U nya dari sini. Ini saya bedakan supaya jadi warnanya itu startnya jangan sama ya. Jadi 3 ini akan beda warnanya, posisinya juga startnya jangan sama, karena kalau kita samakan mulai randomnya itu kan nanti dia akan start di posisi yang sama ya, biar bagus kan kita startnya beda-beda. Nah ini bubble yang ketiga, randomnya beda lagi ya, speednya juga beda. Jadi ini 3 ini beda-beda speed. Oke. Ini saya delay 500 milisecond, ini 3,5 detik. Untuk kemudian ya ini hanya untuk mau kasih waktu setup ini benar-benar sudah oke. Kemudian set interrupt ini yang untuk attach interrupt segala macam ya. Pin mode-nya interrupt pinnya di set ke input pull up. Jadi button ini kalau ditekan ini akan menghasilkan sinyal low ya, makanya ini pinnya di input pull up, defaultnya dia masih high, tapi tidak perlu kita cek terus karena ini kan interrupt, jadi kita pasang sini aja. Attach interrupt kapanpun dia pencet, ditekan tombol itu dia akan full, karena kan kena ke low, terkonek ke ground, akan langsung ke panggil function ini. Jadi kita tidak perlu mencek setiap saat di dalam looping. Oke. Set interrupt sudah. Nah, di dalam loopnya ini kan run bubble, ini kita nanti menjelaskan. Nah, ini loop ini dia akan loop itu cepat sekali. Dalam 1 detik itu bisa ratusan kali dia manggil ke sini. Setiap kali manggil ke sini dia akan panggil run bubble. Kemudian runtime dicek milisnya. Kalau auto shutdown-nya true, runtime-nya sudah lebih besar belum dengan auto shutdown time yang kita set tadi. Jadi kan kita set itu ada 2 jam ya, 7.200.000 milisecond. Nah, dia kan cek sudah melewati belum. Kalau sudah melewati dia akan panggil function ini, setting down. Ini ya, setting down. Ingat ya, ini yang ada void ini namanya, ini kita sebut function. Void ini adalah menandakan dia tidak ada return value. Ini saya jelaskan karena banyak yang menyebutnya salah, disebutnya void interrupt, ini panggil void setting down. Karena function itu tidak selalu selamanya void, dia bisa ada returnnya. Nanti akan ada contohnya. Contohnya oh ya ini. Contohnya waktu get LED number ini, kita kirimkan dia posisi X dan Y parameternya ya kan, dalam bentuk integer, misalnya get LED 6 X nya 5,5 ya kan. Ini integer ini adalah return value nya, dia akan mengembalikan nilai integer jumlah posisi LED itu nomor berapa. Jadi ini melakukan perhitungan bla 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 bla, dapat LED 6 nya kan, LED posisinya berapa, itu di return. Nah, ini kalau udah ditentukan ini tipe data yang mau di return apa, itu harus ada function ini, harus ada panggil return ya, returnnya itu 6 let post ini variabel di lokal sini saja. Setelah lewat dari function ini udah hilang, maka ini di return.
ini akan dipanggil setiap saat kita mau menentukan posisi mau nyalakan lampu yang mana. Oke. Lanjut ke yang tadi, kita sampai di, nah ini, kalau dia sudah melewat dari auto shutdown time-nya, dia akan panggil shutdown di sini ya. Cara shutdown ini nanti keterangannya baca saja di bagian yang soft latch, itu di video soft latch itu dijelaskan lebih jauh, lebih jelas soal soft latch itu. Di sini saya tidak jelaskan lagi. Oke, ini ada run bubble, ini juga function. Nah, dia void, dia tidak ada return value di sini karena dipanggil saja. Setiap kali loop dia akan manggil ke sini, setiap kali loop dia akan panggil ini. Nah, di dalam looping ini, dari run bubble ini, yang dilakukan adalah ini ada perulangan integer dari 0 sampai 3. Ini adalah jumlah bubble-nya kan jumlah bubble-nya 3 dari 0. Setiap kali itu dia akan ngecek count-nya itu sudah lebih besar sama dengan speed-nya belum. Kan nanti kita kan ada set itu bubble-nya itu di speed-nya berapa. Nah, ini dia. Speed dan count-nya semua dimulai dari 0. Oke. Sini akan melakukan pengecekan masing-masing bubble itu count-nya itu sudah lebih besar dari speed belum ya. Kalau tidak lebih besar, kalau dari 0 kan 1 belum lebih besar, dia tidak akan merubah posisi, dia hanya akan set ininya, hue-nya ya. Hue ini untuk warnanya ini, jadi saya nggak tahu ya itu warnanya bagaimana. Saya cuma set dia punya hue, terserah dia yang atur sendiri karena saya tidak perlu terlalu detail untuk ngeset warnanya. Yang penting di warna-warni bergerak, berubah warna, itu sudah indah ya. Nah, set LED ini kenapa banyak ini, jadi saya gambarkan lagi. Ini saya gambarkan sebentar. Jadi matrix kira-kira begini ya. Ada begini ya. Saya tidak perlu gambarkan sampai 16 ya. Nah, kira-kira ini jadi kotaknya ini sebagai satu LED lah kita anggap ya. Nah, yang saya simpan itu kan posisi X dan posisi Y. Cuman satu titik, hanya satu titik saja. Misalnya saya set current posisinya itu adalah 5,5 ya. X-nya sama dengan 5, Y sama dengan 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 di sini ya. Nah, ini saya akan set LED hue bubbles ini. Nah, ini di set ini panggil ini set LED hue ini sebenarnya function juga ini. Nah, saya carikan. Nah, ini dia. Ini function set LED hue-nya pos X, pos Y. Pos X kalau lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih kecil. Jadi ini kita mau menentukan bondingnya ini. X-nya ini harus lebih besar dari 0 karena kan kita kurang bisa ada kemungkinan bahwa itu X-nya itu sama dengan -1 misalnya. Ya. Itu tidak diabaikan gitu. Jadi kita cuma akan menyalakan lampu yang posisinya itu X-nya itu X lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari besar dari 0, X lebih kecil sama dengan apa itu? 6 kol. 6 kol itu 16 ya. Jumlah kolomnya itu ada 16, berarti ini tadi 16. Y nya juga sama, dan Y lebih besar sama dengan 0, Y lebih kecil sama dengan jumlah kolom
ya. Jadi kita mau pastikan XY ini ada di dalam bonding ini, boundary-nya ini, batas dari matriks LED panel kita. Kalau di luar dari itu, entah dia minus, entah dia melebihi, ya itu diabaikan. Oke. Nah, di set ini, set LED hue ini, dia akan kalau misalnya X-nya sudah memenuhi syarat di dalam boundary, di dalam batas dari matriks kita, maka kita akan cari tahu XY ini nomor LED-nya tuh nomor berapa, indeksnya berapa. Nah, ini di sini dipanggil get LED 6 posisi X posisi Y, ya, dapat posisinya berapa, nah, dipanggil LED 6 LED hue-nya berapa, ya. Nah, ini udah manggil ke library-nya fast LED, ya. Ini cara menyalakannya seperti ini. LEDs nomor ininya berapa, nomor indeks dari LED-nya berapa, kemudian kita panggil ini untuk set hue-nya itu. Jadi saya tidak set RGB, saya set hue. Oke. Nah, ini kenapa ada banyak? Ini kan kita cuma punya satu posisi, ya. Seperti ini kan bisa dilihat di animasi ini, bubble-nya itu bukan cuma satu titik, ya. Ini yang menyala ini lebih dari satu. Kalau lihat ke video yang sebelumnya, yang pembuatannya itu yang dinyalakan itu nih, jadi begini. Ini adalah XY yang kita simpan posisinya. Tapi pada saat di sini, pada saat menyalakan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. Jadi kita nyalakan ini juga gitu. Jadi ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi posisi ini di sini bisa dilihat posisi X-nya, ya. Ini posisi X dan posisi Y. Kemudian X minus 1 dan Y minus 1, ini yang atas. Kemudian X minus 1 dan posisi Y. X minus 1, Y plus 1. Ya, ini saya salah. Ini X. Ini X dan Y. Kemudian X minus 1 dan Y minus 1 atasnya. X minus 1 dan posisi Y. Ini yang bawah sini, ya. Ya, ini kita harus ini dulu. Ini X, ini Y. Oke. Tadi saya terbalik. Kemudian posisi X minus 1 dan Y plus 1. Nah, seterusnya. Jadi ada 9 LED yang kita nyalakan untuk satu bubble, ya. Nah, kalau misalnya dia pas di sini, posisinya di sini, kan berarti X-nya udah yang awal ini udah 0 kan, 0 dan ininya 5 misalnya, 0,5. Nah, pada saat dia mau menyalakan yang sini kan minus nih, 0 minus 1, ini 0 minus 1, ini kan minus 1 semua di sini. Nah, ini diabaikan, jadi yang menyala cuma di sini. Yang di sini pada saat dia panggil itu dia akan diabaikan karena tidak berada di dalam boundary, tidak berada di dalam matriks kita, gitu. Ya. Nah, ini di sini caranya di situ. Oke. Itu tadi kan kalau count-nya belum lebih besar. Nah, kemudian dia akan di sini menyalakan, kemudian panggil LED show, ya. LED show, ini delay speed-nya itu, ini speed yang di atas ini. Nah, ini 5 milisecond, tidak banyak. Kita delay 5 milisecond supaya tidak terlalu sering diceknya. Kemudian setelah delay, sebenarnya delay ini bisa taruh di bawah juga sih. Nah,
3 bubble ini kita looping lagi dari 0 sampai 3 ya, 3 bubble. Countnya itu kita tambah 1 ya. Countnya kita tambah 1 di plus. Kalau dia lebih besar daripada speed, ini akan di set jadi 0. Oke. Kemudian panggil fade all, ini untuk LED-nya dimatikan lagi semua. Jadi kan dinyalakan, tunggu sebentar, matikan, cek lagi posisinya, nyalakan lagi, seperti itu terus. Oke. Nah, ini kan countnya di plus nih. Yang bubble-nya, bubble 1 count plus, bubble 0 count plus, bubble yang 2 count plus. Jadi yang sebelumnya 0 jadi 1. Speednya tidak berubah. Jadi tadi ada yang 6, 7, 8. Di sini nanti ulang lagi, loopnya itu dipanggil lagi, dia akan ke sini lagi, tapi countnya itu sudah naik. Nah, countnya naik belum? Dicek lagi nih, udah lebih besar belum dengan speednya daripada speednya ini. Kalau belum lebih besar sama dengan speed, ini akan dilewati lagi, nyalakan lagi yang posisi yang sekarang. Terus lagi begitu, countnya tambah lagi. Nah, tapi kalau misalnya countnya itu sudah lebih besar sama dengan speed, maka bubbles yang ini kan 3 kali ya, bubbles 0, bubbles 1, bubbles 2. Nah, bubbles yang ini, kalau countnya sudah lebih besar sama dengan speed, dia akan nambah posisinya. Posisi XY nya, nah, ini tergantung up-nya bagaimana, up-nya itu true atau false. Kalau ini kan dia akan, ini dianggap ini kalau true, if ini true, dan lihat posisinya masih lebih besar dari 0 bukan, ya kan? Kalau misalnya posisinya masih lebih besar dari 0, posisi ininya atau Y nya, nah bubblesnya di minus. Intinya kalau countnya itu sudah melebihi dari speednya, itu posisinya akan dirubah ya. Kalau dia up-nya true, maka posisi Y akan dirubah, akan ditambah 1 atau dikurangi 1 ya. Dan kalau misalnya ini kalau dia masih lebih besar dari 0 posisinya, maka ini di minus. Tapi kalau misalnya tidak, atau posisinya ini sudah lebih kecil dari 0 atau sama dengan 0, nah up-nya ini false, jadi dia udah selesai nih, udah nyampe ke batas atas akan dia, maka dibalik up-nya gitu. Nah, ini untuk ngecek kalau posisinya itu adalah kalau posisinya up-nya false. Ini kalau up-nya false dan Y-nya masih lebih kecil dari jumlah row minus 1. Nah, ini kemudian posisinya di plus. Nah, ini untuk pengecekan yang posisi Y. Kemudian di bawah nanti akan pengecekan untuk posisi X-nya. Kalau dia lebih besar, ini posisi masih ke kanan. Posisi Y-nya ini masih lebih besar dari 0. Ya, ini dikurangi. Konsepnya seperti itu. Ini bubble. Kemudian kalau misalnya sudah mentok, sudah dari 0, ya kan? Ini kan dikurangi. Ini kan selama dia masih X itu masih lebih besar dari 0. Tapi kalau misalnya sudah lebih kecil dari 0, ini di false. Ini arahnya dibalik. Ya, arahnya dibalik. Nah, kemudian ini kalau kondisinya itu, ini kalau kondisinya X-nya, nah ini kalau dibalik dia akan tambah posisinya gitu. Kemudian juga sama, kalau dia posisinya sedang ke kanan, ini kalau tidak ke kanan tapi ke kiri ya. Kalau sedang ke kiri, kemudian posisinya X-nya itu sudah lebih kecil dari jumlah kolomnya itu, atau melebihi dari jumlah kolomnya itu, udah lewat dari boundary-nya lah, frame-nya kita ya, arahnya akan dibalik lagi
begitu ya. Tapi cara kerja seperti itu. Nah, run bubble ini akan dipanggil terus selama looping ini jalan terus ya. Loop run bubble sekali, satu kali run bubble ini dia akan menentukan posisi satu posisi ya kan. Nah, akan run lagi. Nah, ini karena cepat sekali jadi bubble-nya itu akan seakan-akan bergerak bersama-sama ya. Sebenarnya ya memang sih dinyalakannya bersama-sama, tapi posisinya itu di setnya tergantung dari variable ini yang countnya bubble count dari masing-masing bubble-nya, kemudian dibandingkan dengan speednya. Nah, ini sama konsepnya dengan pemakaian milis ya. Sampai sini dulu untuk kali ini, semoga tidak terlalu panjang dan semoga tidak malah bikin bingung. Bila suka silahkan di subscribe, kasih like, itu akan kasih semangat juga buat saya untuk bikin lebih banyak lagi video. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kita bertemu lagi di video yang lain yang selanjutnya itu. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.